از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang kembali bisa menyapa Anda dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Ali Salam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik tentang perbandingan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Masih. Namun, sebelum kita masuk kepada bahasan kita, seperti biasa, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam. Gimana Pak aktivitas? Alhamdulillah. Lancar semua Pak ya? Lancar, sehat. Alhamdulillah. Iya Pak, tadi sudah disampaikan bahwa bahasan kita kali ini adalah perbandingan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Masih. Iya. Jadi kalau kita flashback ke belakang 2 episode yang lalu, ya topik yang kita bahas adalah tentang persamaan ya antara silsilah Musawiyah dan silsilah Muhammadiyah. Nah, sekarang kita membandingkan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Masih. Nah, saya menangkap bahwa tema ini ya dilatar belakangi oleh konfrontasi yang terjadi ketika itu, ya, baik itu terhadap Islam ataupun terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita fahami bahwa India atau Hindustan kala itu kan berada di bawah jajahan Inggris ya, yang mana selain secara teritorial di sana terjadi juga transmisi Kristen ya, atau mungkin bisa dibilang kristenisasi yang sangat gencar di sana, sehingga tema-tema seperti ini ya, memperbandingkan antara satu tokoh agama dengan tokoh yang lain itu seolah-olah tidak bisa dihindari, mesti terjadi. Oleh karena itu maka mungkin untuk mengawali diskusi kita Pak, yang ingin saya tanyakan pertama-tama adalah bagaimana sih kondisi Islam saat itu dan seberapa gencar konfrontasi keagamaan khususnya terhadap Islam Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengkaji pernyataan langsung Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Salam di dalam Al-Fuzat, jadi memperbandingkan antara Rasulullah dengan Nabi Isa Salam. Kalau bahasa sekarang itu tidak apple to apple. Jadi perbandingan yang sangat jomplang gitu ya. Meskipun memang kita sadari, bila katakan di zaman itu memang konfrontasi Kristen terhadap Islam itu sangat jor-joran gitu ya. Kita tahu misi Kristen dimulai tahun 1834 di Ludhiana, Punjab, oleh seorang pendeta Inggris yang bernama J.S. Lorey. 1 tahun kemudian, bulan Desember 1835, ada 2 pendeta, dari yang satu Katolik, yang satu Protestan. Yang satu John Newton, yang satunya James Wilson. Sama-sama dari Inggris untuk menganut. Pada saat itu, India belum ada satupun yang menganut Kristen. Saat itu. Jadi saat lahirnya Hadrat Imam Salam, beliau lahirkan 1835. Itu misi Kristen pertama untuk seluruh Asia. Bukan Asia Tenggara, tapi seluruh Asia, benua Asia. Maka oleh karena itulah, kita menyadari kenapa baiat pertama beliau itu mengambil baiatnya justru di Ludhiana itu. Karena itulah tempat di mana misi Kristen pertama datang. 1837 itu gereja pertama didirikan di kota itu untuk misi Kristen untuk seluruh benua Asia.
yang kita tahu perkembangannya sampai hari ini, hampir 3/4 India hari ini sudah menjadi penganut Kristen. Jadi misioneri Kristen pada saat itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan tadi pengaruhnya kepada umat Islam, banyak mullah-mullah, banyak kiai-kiai host Islam yang maksudnya tidak berdaya untuk menepis serangan-serangan yang sangat luar biasa itu. Salah satunya kan yang terkenal itu yang pada akhirnya bermuahalah dengan Hadrat Imam Salam adalah Abdullah At-Tim. Nah, beliau itu awalnya seorang ulama Islam yang pada akhirnya dia harus menjadi orang Kristen dan jadi pendeta. Nah, jadi kondisi pada saat itu memang sangat-sangat luar biasa secara Islam terhadap Kristen, sehingga Kristen terhadap Islam. Sehingga pada waktu itu Masih Salam sendiri sebelum menjadi Imam Mahdi Salam, beliaulah yang tampil menjadi pahlawan Islam dengan beliau menulis 4 jilid kitab besar yang bernama Barahin Ahmadiyah itu. Sejatinya kan buku itu ditulis untuk membuktikan kepada agama-agama yang ada di dunia tentang bukti, tentang kebenaran Hadrat Rasulullah SAW dalam judul Barahin Ahmadiyah. Dari kata burhan, bukti nyata, dalil yang jelas tentang kebenaran Rasulullah SAW. Di saat itu sangat luar biasa. Jadi makanya mereka yang memperbandingkan bahwasanya Isa alaihissalam itu lebih hebat daripada Muhammad SAW. Padahal kalau kita lihat dari sisi beberapa sisinya, dari sisi fisiknya, dari sisi keturunannya, dari sisi yang lain-lainnya, sangat-sangat tidak relevan. Kalau bahasa Masih Salam itu adalah, kalau kita memperbandingkan Rasulullah dengan Nabi Isa alaihissalam itu jelas-jelas sesuatu yang kekonyolan gitu. Apa maksudnya? Begini, di zaman Isa alaihissalam hadir, umat Yahudi itu sudah punya ajaran, yaitu kitab Taurat. Dan orang-orang Yahudi masih memegang teguh Taurat, sebagian besarnya. Memang tidak dipungkiri bahwa ada kemerosotan akhlak pada saat itu. Maka kenapa Isa alaihissalam hadir? Sejatinya ada reformer untuk memperbaiki akhlak orang Yahudi yang sudah menjauh dari ajaran Taurat. Tetapi secara keagamaan, di zaman itu umat Yahudi masih memegang teguh Taurat. Sementara kalau dibandingkan dengan Rasulullah, di saat Rasulullah hadir itu, masyarakat Arab sedang dalam keadaan sangat ngedrop sekali. Mereka sedang menyembah patung, sedang menyembah berhala. Di seluruh Mekah tidak ada satu manusia yang tidak menyembah patung. Sehingga sesuatu yang sangat tidak elegan kalau dibandingkan antara Rasulullah dengan Isa alaihissalam. Apalagi dari sisi perjuangannya. Terus apa urgensinya kata beliau tentang Nabi Isa alaihissalam ketika itu? Kalau dengan Rasulullah itu seluruh sahabat-sahabatnya berani mengorbankan seluruh jiwa raganya demi untuk Rasulullah. Kenapa? Dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Dan ini tidak didapati pada murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu ketika Nabi SAW punya masalah, ketika Yahudi menangkapnya, seluruh muridnya melari meninggalkan beliau. Sampai beliau pun harus mengalami sebuah penderitaan yang beliau sendiri berteriak dengan bahasa yang cukup lantang. Kenapa engkau meninggalkan kami ya Allah? Gitu. Nah seperti itu. Jadi keadaannya sangat jomplang sekali, jauh sekali. Kalau dibandingkan antara Nabi Isa SAW dengan Rasulullah SAW. Seperti itu yang beliau jelaskan itu. Iya. Oh, jadi memang secara keadaan zaman itu sangat jauh ya, di mana Nabi Isa hanya meneruskan syariat yang sudah dibawa oleh Nabi Musa, yaitu Taurat. Sedangkan Nabi Muhammad seolah-olah membuat satu peradaban baru. Karena memang agama-agama yang lama itu sudah hilang, ruhnya itu ya, sehingga Rasulullah harus kemudian kembali memulai mengajarkan tauhid ya, kepada bangsa Arab ketika itu. Nah, saya lanjutkan Pak pada pertanyaan berikutnya. Saya penasaran kepada 2 hal ya yang terjadi ketika Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam membahas tentang topik ini. Yang pertama adalah bagaimana ya respon dari para pendeta ketika itu ya, dalam artian bahwa dalam menanggapi ya, kita tahu bahwa Masih Maud demikian gencar, bahkan beliau dikenal sebagai the champion of Islam, ya, pahlawan Islam ketika itu. Nah, bagaimana kemudian
para pendeta ini melihat sosok Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam memperjuangkan Islam. Dan yang kedua, bagaimana tanggapan dari kalangan umat Islam atau para ulama itu sendiri ya atas pembelaan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu. Apakah beliau diakui atau apakah mereka melihat itu hanya sebagai suatu fenomena yang biasa gitu Pak? Ya, jadi ketika beliau lahir, besar dan dewasa di tempat itu, di mana misi Kristen sudah tertanam, perkembangannya sangat pesat sekali, sehingga misioneri Kristen begitu gencarnya dakwah, dan umat Islam termasuk para ulamanya tidak berdaya untuk membentengi akidah orang Islam dari serangan-serangan misioneri Kristen itu. Kata beliau, kenapa? Yang menjadi penyebabnya apa? Karena yang menjadi penyebabnya adalah ada kontribusi keyakinan umat Islam mendukung keyakinan umat Nasrani. Dan itu yang selalu diungkap oleh pendeta-pendeta terhadap umat Islam saat itu. Maka beliau alaihissalam dengan wahyu Allah Ta'ala, itu jauh beliau sebelum menjadi Imam Mahdi alaihissalam. Makanya beliau tampil ke muka, menulis sebuah kitab yang berjudul Barahin Ahmadiyah itu yang tadi dikatakan. Dengan kitab itulah beliau tampil dan tidak ada satupun orang-orang Nasrani yang mampu menandingi beliau itu. Sehingga apa? Serangan-serangannya semakin gencar. Yang terkenal salah satunya kan Abdullah Atim. Yang satu lagi Martin Clark. Itu yang paling gencar menentang beliau. Sampai bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu sangat tidak patut untuk diucapkan oleh seorang petinggi agama gitu ya terhadap agama yang lain. Maka beliau salam dengan kekuatan, dengan kepiawaian, dengan kecerdasan beliau membela Islam dengan tulisan-tulisannya itu. Jadi jelas dari pihak pendeta, istilahnya kebakaran jenggot gitu ya, kalau istilah sekarang itu. Mereka mendapat lawan yang sepadan dengan hadirnya, dengan tampilnya Hadrat Imam Salam untuk membela Islam yang jelas satu sangat-sangat terpuruk. Nah, sikap dari ulama umat Islam, karena mereka sama sekali tidak berdaya, tidak punya kemampuan sama sekali. Jadi dengan tampilnya Hadrat Mirza Ghulam sebagai pembela Islam, dengan tulisan-tulisannya itu untuk mematahkan seluruh dalil-dalil, seluruh hujah-hujah pendeta terhadap Rasulullah itu dalam kitab Barahin Ahmadiyah, hampir semua ulama India mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap upaya serta usaha yang dilakukan oleh Hadrat Mirza Ghulam. Salah satu yang terkenal kan kita tahu adalah sahabat beliau dari semenjak anak-anak. Beliau seorang ulama ahli hadis yang bernama Husaini dari Batala itu, yang dikenal Maulana Husain dari Batala itu. Itu beliau menulis sebuah resensi dalam bukunya, sekitar ada ratusan halaman, pujian beliau yang setinggi-tingginya terhadap karya Hadrat Mirza Ghulam, buku Barahin Ahmadiyah itu, pembelaan beliau terhadap Islam dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar pendeta Kristen itu. Dan seluruh India terkenal bahwasanya beliau mengatakan di zaman ini rasanya belum pernah ada manusia sehebat beliau yang mampu tampil dengan sangat elegan dengan dalil-dalil yang tidak bisa terpatahkan oleh orang-orang Nasrani. Sehingga mereka pada saat itu, pendeta besar pun hanya apa? Memilih untuk mundur taatur. Mundur taatur karena dipikir ini bahaya kalau terus ditabrak gitu ya. Nah itu keadaan pada saat Masih Maud Salam jauh sebelum mendakwakan sebagai Imam Mahdi Salam. Sudah tampil menjadi seorang pembela Islam dan sangat mendapat apresiasi, pujian yang setingginya dari ulama Islam India pada saat itu. Karena mereka menyadari mereka tidak pernah punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya, bahkan kalau kita baca dalam sejarah ada suatu pernyataan dari perkumpulan pendeta ya, jangan lagi kita yang menantang debat Mirza Ghulam Ahmad ya. Apabila kita melemparkan satu tuduhan kepada dia akan membuat buku dengan berjilid-jilid jawaban katanya ya. Betul. Jadi itu suatu bukti ya bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu ketika beliau melakukan suatu pembelaan terhadap Islam, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat totalitas ya, dan itu merupakan bentuk daripada kecintaan beliau kepada Islam dan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Maulana, jazakumullah penjelasannya sangat gamblang sekali. Nah, hal lainnya Pak dari diskusi kita
adalah mengenai sosok dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu sendiri. Ya, bahwa kita para Ahmadi meyakini bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam adalah penggenap dari kedatangan Al-Masih itu sendiri. Ya. Ya, banyak ilham yang beliau terima terkait dengan pendawaannya sebagai Al-Masih. Ya, namun kita tentu tidak akan membicarakan hal itu. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tantangan beliau dalam menyampaikan dakwah sebagai seorang yang Allah Ta'ala angkat sebagai Al-Masih itu sendiri. Ya. Apakah akan mirip dengan Nabi Isa alaihissalam atau akan mengambil corak dari Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, lan tajida li sunnat tabdila. Sekali-kali tidak akan pernah ada sunnah Allah yang berubah. Jadi maksudnya begini, ketika ada utusan Tuhan datang di muka bumi ini, itu tidak pernah ada nabi yang datang dikalungi bunga, disambut dengan gegap gempita seperti layaknya seorang artis terkenal datang ke sebuah tempat. Digelari karpet merah. Digelari karpet merah. Tapi ini justru sebaliknya. Jadi tantangan, hujatan, cacian, bahkan beliau itu sudah berulang-ulang sekali akan dibinasakan oleh musuh-musuhnya. Dengan tuduhan-tuduhan, pembunuhan, tuduhan, macam-macam tuduhan. Tidak kurang dari 50 kali beliau itu keluar masuk pengadilan. Tapi hebatnya tidak ada satupun dari persidangan itu yang dimenangkan oleh orang-orang yang menggugatnya. Semuanya kemenangan ada pihak beliau. Padahal secara materi itu sangat mudah untuk dikalahkan. Salah satu contoh ketika beliau salam mengirim sebuah artikel. Di dalam artikel itu beliau dikirim ke sebuah percetakan untuk dicetak. Beliau sisipkan uang di dalam. Undang-undang saat itu tidak membenarkan mengirim surat seperti itu ada uang di dalamnya, karena kan ada wesel pos, ada yang lain yang khusus untuk kiriman uang. Nah, beliau ketahuan bahwa itu ada uang di dalamnya, dan itu digugat oleh pihak kantor posnya. Tapi uniknya si pengacaranya bilang ini hanya satu caranya. Jadi Tuan Sahib, Mirza Sahib, hanya satu cara untuk menyelamatkan Tuan dari tuduhan ini. Apa? Ya Tuan harus berbohong. Maksudnya jangan mengakui beliau masukkan duit ke dalam surat itu ya. Mungkin ada orang lain yang ngirimnya yang masukin gitu. Ya beliau katakan apa? Saya ini belajar dari kecil, hidup sejatinya adalah untuk mengembang Islam seperti ini. Bagaimana mungkin saya harus berbohong dengan hal yang seperti ini? Saya yakin Allah Ta'ala itu ada. Dan saya yakin Tuhan akan menolong saya. Ternyata pada akhirnya beliau terbebas dari tuduhan itu. Banyak sekali dalam kisah-kisah di Siratul Mahdi itu, kisah-kisah yang beliau diperlakukan yang sangat tidak manusiawi oleh musuh-musuh beliau, termasuk para sahabatnya. Makanya kan setiap nabi datang itu oleh Allah Ta'ala disesalkan itu. Di surah Yasin misalnya kan, ya hasotan alal ibad, immayatu merusintiyakanu biyastahjiun. Jadi kalau nabi datang dikalungi bunga justru dipertanyakan justru kebenarannya. Bahwasanya nabi datang, salah satu kebenarannya adalah dia akan dimusuhi. Likuli rasulin aduwin. Setiap rasul datang pasti ada musuhnya. Dan beliau sangat-sangat luar biasa. Jadi artinya begini, kalau zaman Isa salam salibnya itu dalam bentuk fisik, tapi kalau hari ini salibnya dalam bentuk tidak dalam bentuk fisik beliau disalib, tapi pertentangan itu menyerupai penyaliban. Bahwasanya beliau sudah tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa melakukan apapun. Kemanapun beliau berdakwah, suatu ketika beliau pernah dijebak untuk berdakwah, mereka sudah menyiapkan massa yang akan ini. Tapi alhamdulillah beliau pun selamat dari peristiwa itu. Makar itu ya. Ya. Jadi banyak sekali makar-makar yang disampaikan para musuh-musuh beliau kepada beliau. Dan mereka berkolaborasi dengan penguasa pada saat itu. Dan ternyata kan di zaman dahulu kala, di zaman Rasulullah SAW sendiri, yang berkuasa itu kan 3 kekuatan. Selalu 3 kekuatan. Kekuatan birokrat, kekuatan konglomerat, dengan kekuatan rohaniawan.
Itu berkolaborasi, itu bersatu itu mereka itu. Sekongkol. Iya, bersekongkol. Pemerintah, Konglomerat. orang-orang kaya dengan para pemangku kerohanian. Karena mereka memang punya kepentingan itu. Nah, beliau rupanya tidak sepi dari itu. Beliau mendapat tantangan yang sangat luar biasa di zaman itu. Ya, jadi memang corak-corak yang dialami oleh setiap nabi ya akan selalu sama. Iya, selalu sama. Bahwa Tidak akan pernah berubah. Iya, tidak terkecuali Hazrat Masih Maud sallallahu alaihi wasallam ya. Iya. Jadi penentangan itu banyak rupanya, banyak jenisnya. Salah satunya adalah dengan beliau sering masuk ke meja hijau ya, di meja hijaukan oleh orang-orang, namun ya sebagaimana janji daripada Allah Subhanahu wa taala, seorang utusan Allah itu tidak akan dibiarkan terhina ya, akan selalu mendapatkan pembelaan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak dari diskusi kita kali ini adalah sebagai bentuk refleksi ya, kita sebagai Ahmadi, apa yang sebetulnya diinginkan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dari kita, dari pengikut beliau? Iya. Jadi beliau salam dalam beberapa kitabnya selalu mengatakan, tujuan didatangkannya saya di muka bumi ini sejatinya adalah untuk mendekatkan semua hamba kepada Sang Khaliknya. Artinya orang-orang yang sudah beriman kepada beliau itu lebih utama lagi. Sebagaimana Nabi Isa AS dulu menyeru kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Seperti inilah yang dikehendaki oleh Hadrat Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada kita, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala? Seperti dahulu kala pengikut Nabi SAW pun bertanya, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala? Nah, harapan beliau dari kita adalah kita harus menjadi pembela Allah Ta'ala di paling garda terdepan. Dan hari ini alhamdulillah, setiap kita orang Ahmadi, kita pahami, kita sadari, kita adalah orang-orang yang dipanggil, diseru oleh Allah, oleh imam kita tercinta, untuk menjadi penolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks apa? Tentu bukan dalam konteks Allah tidak berdaya, butuh penolong kita, bukan konteks itu. Artinya tadi, kita harus menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang Ahmadi itu representasi Allah di muka bumi ini. Bahwasanya kita hadir di muka bumi ini untuk apa? Untuk menjelmakan seluruh sifat-sifat Allah yang Allah taala wujudkan kepada setiap utusan Tuhan. Nah, bentuk kecilnya adalah setiap orang-orang yang menjadi pengikut Nabi itu harus menjadi refleksi Tuhan di muka bumi ini. Maka kedamaian, kesejahteraan, bahkan kalau mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu pasti akan tercapai jika semua orang yang telah bernaung di bawah naungan murid Hadrat Imam Salam di akhir zaman ini, yang tadi katakan menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala, terwujud, maka semua yang kita harapkan hari ini akan kita dapatkan. Seperti itu. Jazakumullah khairan jazaa Bapak atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Jadi mungkin dapat saya simpulkan ya dari diskusi kita kali ini, pertama adalah munculnya tema-tema seperti ini ya, apalagi memperbandingkan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Masih, adalah muncul dari kondisi di mana konfrontasi terhadap Islam demikian sangat gencar ya, dan sebagai bentuk pembelaan maka beliau menyampaikan ya perbandingan antara Nabi Muhammad dan juga Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam ya, yang kata beliau tidak seimbang tadi ya Pak ya, tidak apple to apple ya, karena Nabi Isa melanjutkan syariat yang sudah ada ya, sedangkan Rasulullah membuat suatu peradaban baru tentang tauhid, mengajarkan kepada orang-orang untuk mengenal dan dekat dengan Sang Penciptanya. Dan beliau sebagai seorang utusan Tuhan ya, tentu akan dapat suatu perlakuan yang sama sebagaimana umumnya para utusan Tuhan, yaitu akan ditentang, akan mengalami cobaan, namun merupakan sunatullah sendiri bahwa setiap utusan Tuhan akan diberikan keselamatan ya. Dan mungkin karena waktu, kita cukupkan diskusi kita pada kesempatan kali ini.
Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, ya, kita cukupkan bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas pada kesempatan hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.